Sebelumnya pada leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Indonesia melawan Vietnam berakhir tanpa pemenang. Kedua tim gagal mencetak gol dan membuat laga berakhir dengan skor kacamata. Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Pada 15 menit pertama tim tamu menguasai permainan, namun skuad besutan Park Hang-seo gagal menciptakan gol. Perlahan tapi pasti skuad Garuda mulai meningkatkan tempo permainan dan rajin menebar ancaman ke gawang Vietnam. Peluang emas pun didapat pada menit ke-36 lewat Marcelino Ferdinand yang sayangnya bisa ditangkap kiper Vietnam Dang Van Lam. Tidak berselang lama dari peluang Marcelino, Indonesia kembali nyaris mencetak gol lewat Yakob Sayuri, namun lagi-lagi Van Lam bisa mengamankan gawangnya. Skor kacamata menutup paruh pertama. Pada babak kedua, tensi pertandingan semakin memanas. The Golden Star beberapa kali melepaskan tackle keras dan salah satunya dibuat oleh Duan Van Hau kepada Dendi Sulistiawan. Namun bek Vietnam itu lolos dari hukuman kartu. Pada sisa babak kedua, tidak banyak peluang yang tercipta di mana Vietnam gagal memaksimalkan kesempatan. Sementara Indonesia juga selalu dipatahkan serangannya. Skor 0-0 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat peluang lolos bagi kedua tim masih terbuka lebar. Leg kedua akan digelar di markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi pada 9 Januari mendatang. Pada leg pertama semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 antara Indonesia melawan Vietnam berakhir imbang dan kedua tim gagal mencetak gol dan membuat laga berakhir dengan skor kacamata. Nah, sore ini kita akan membahasnya dengan Bung Kesit Budi Handoyo selaku pengamat sepak bola dan juga Pak Atep Rizal, mantan pemain Timnas Indonesia. Saya ke Bung Kesit terlebih dulu. Selamat sore Bung Kesit. Selamat sore Mbak. Salam olahraga. Bung Kesit, bagaimana nih peluang tim Merah Putih untuk bisa lolos final di Piala AFF kali ini dan bahkan untuk bisa mengangkat trofi kali ini? Iya, kalau bicara peluang masih tetap terbuka ya, walaupun kita gagal meraih kemenangan di semifinal pertama dan kita hanya puas bermain imbang tanpa gol menghadapi Vietnam, tapi hasil itu bukan kemudian menutup peluang atau memperkecil peluang. Saya pikir peluang Indonesia tetap besar. Ya. Kita hanya butuh hasil imbang saja untuk bisa memastikan langkah ke final. Hasil imbang dalam arti kata ada gol ya, bukan hasil imbang 0-0. Hasil imbang ada gol, entah itu 1-1, 2-2. Yang paling penting adalah Indonesia jangan sampai kalah. Dan kalau kita berkaca pada sejarah ya, flashback lagi ke pertemuan-pertemuan dengan Vietnam di Stadion Mai Dinh ini, Nasional Mai Dinh, Indonesia tidak pernah kalah di situ ya. Indonesia selalu mencatat hasil positif ya, walaupun hanya hasil imbang ya, tapi memang harus diakui bahwa dalam 4 pertemuan terakhir kita gagal ya di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia kita 2 kali kalah dan kemudian 2 kali imbang. Artinya bahwa kekuatan Vietnam sejak 2016 memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tapi bukan berarti itu menutup peluang Indonesia. Saya pikir Vietnam juga cukup gentar kok menghadapi Indonesia karena mereka berkali-kali menghadapi Indonesia juga tidak gampang untuk bisa memetik hasil positif begitu, dan peluang Indonesia saya pikir masih sangat besar untuk bisa lolos ke final. Iya, itu terbukti juga dari leg pertama kemarin yang tanpa gol. Lalu dari Mas Atep Rizal sendiri bagaimana Anda melihat dan menilai leg pertama kemarin? Iya, saya melihat leg pertama Indonesia cukup bermain baik. Bagaimana Indonesia banyak menciptakan peluang walaupun tidak bisa menghasilkan gol. Tetapi ini menjadi sebuah catatan yang baik bahwa ketika menghadapi Vietnam, terkadang kita sebagai pemain merasa takut, merasa ini bukan level kita. Tetapi kemarin ketika di leg pertama justru kita bermain baik, bermain secara kolektivitas, secara organisasi juga baik, dan ini tentunya harus dipertahankan di pertandingan di leg kedua, walaupun kita tidak mampu mencetak gol. Mudah-mudahan di pertandingan di leg kedua ini Indonesia mampu mencetak gol sehingga peluang kita untuk lolos ke final bisa terbuka lebar. Kalau dari pengalaman Mas Atep sendiri di timnas waktu Piala AFF pernah menghadapi Vietnam juga?
Ya pernah. Ya tentunya dulu dengan sekarang berbeda ya, karena sekarang di era pelatih yang baru, Vietnam berkembang begitu cepat. Dan Indonesia ketika berhadapi dengan Vietnam waktu saya di 2006, dulu juga karakter pemain Vietnam hampir sama, bermain kuat, dia pegang bola dan juga cepat. Tetapi kita memiliki optimis tersendiri bahwa levelnya di Asia Tenggara itu sama. Makanya ini harus tertanam juga dalam diri pemain bahwa jangan takut terhadap Vietnam. Kita harus memiliki percaya diri yang tinggi. Baik, kalau dari Bung Kesit sendiri kali ini kan laga Timnas Garuda tandang. Apakah bisa bermain lepas di bawah tekanan nantinya? Saya pikir bisa ya. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa Indonesia setiap kali menghadapi Vietnam di Hanoi, ini selalu mencatat hasil yang positif. Artinya bahwa kita jarang sekali menelan kekalahan di sana. Kita punya modal yang sangat kuat. Rasa kepercayaan diri, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Atep tadi, bahwa yang diperlukan pada saat ini adalah kepercayaan diri para pemain, ya. Kemudian juga mental bertanding dan fighting spirit, ya. Vietnam itu fighting spiritnya sangat luar biasa menurut saya. Mereka juga memang memiliki tipikal permainan yang begitu keras ya, tapi masih dalam batas-batas sportivitas, walaupun kemarin kita lihat memang ada beberapa pelanggaran yang sebenarnya pantas untuk diganjar kartu kuning, tapi karena tidak terlihat oleh wasit, kemudian didiamkan saja. Ya, jadi kalau untuk menghadapi Vietnam, saya kira Indonesia tidak harus kemudian merasa rendah diri atau kemudian merasa sudah takut kalah sebelum bertanding, walaupun memang kita pernah mengalami kekalahan telak di Prapiala Dunia lalu ya. Kita 2 kali kalah 1-3 di Bali, kemudian kita juga kalah 0-4 ketika bermain di luar Indonesia gitu menghadapi Vietnam. Jadi saya kira tidak perlu kita melihat hasil itu bisa menjadi catatan, bisa menjadi koreksi. Bung Kesit, Vietnam kan Tapi memang bermain kemudian membenahi berbagai kekurangan yang saat ini masih tampak, misalnya dalam finishing touch ya, ini yang harus segera dibenahi menurut saya. Ya, kalau dari Vietnam sendiri kan memang akan bermain di kandang, akan tetapi belum tentu juga tidak memiliki kelemahan. Nah, untuk leg kedua ini, leg 2 semifinal ini, apa yang kira-kira harus dievaluasi oleh Coach Shin Tae-yong sendiri? Ya, kalau koreksi saya sih ya, catatan-catatan yang kita lihat dari pertandingan terakhir saja misalnya, kita memiliki peluang cukup banyak ya, tapi karena penyelesaian akhir yang masih belum baik, kemudian juga ketidaktenangan para pemain yang tampaknya juga masih terlihat ya, ini harus dikurangi ya. Pemain harus lebih yakin, pemain harus lebih kuat instingnya kapan dia harus mengumpan kepada rekan yang punya peluang lebih bagus, atau kapan dia memang harus mengeksekusi peluang itu menjadi gol ya. Kalau kemarin muncul kabar bahwa ada sikap egois yang terlalu tinggi dari para pemain, ya itu memang terlihat sekali ya. Tapi ada kalanya memang ketika ada kesempatan untuk bisa menciptakan gol, ya sikap egois itu harus ditunjukkan gitu. Kalau misalnya dia seorang striker yang punya peluang lebih besar untuk menciptakan gol, ya dia harus menyelesaikan itu. Jangan kemudian dia memiliki kesempatan yang lebih bagus, tapi karena takut dicap egois, dia umpan kepada temannya, tapi sebenarnya temannya sedang berada dalam posisi diapit oleh pemain lawan ya. Ini justru menjadi tidak efektif. Kemudian di lini pertahanan saya pikir juga harus lebih hati-hati, harus lebih fokus. Kalau dari Mas Atep sendiri, apa nih kira-kira persiapan akhir yang seharusnya dilakukan Timnas? Ya, saya yakin semua persiapan sudah dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Hanya saja catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Bung Kesit mengenai finishing ini harus dibenahi tentunya. Dan menurut saya ketika menghadapi Vietnam, kita harus lebih tenang dalam hal menguasai bola. Dan kita harus berani keluar menyerang. Tentunya itu, karena kalau kita terlalu bertahan, menunggu mereka menyerang kita, karena saya yakin Vietnam dia akan menyerang habis-habisan kita, apalagi kualitas mereka early crossing-nya juga sangat baik. Tetapi kalau kita mampu bermain secara tenang, secara percaya diri, proses build up, saya yakin kita bisa mencuri gol, dan tentunya harus diminimalisir kesalahan. Meminimalisir kesalahan ya. Nah, kalau menurut Bung Kesit sendiri, apa nih? Apakah Timnas Garuda sudah memiliki mental dan keterangan dalam bermain untuk Piala AFF kali ini? Ya, terakhir sih saya sudah melihat ada peningkatan ya, ada ketenangan yang sudah mulai diperlihatkan oleh pemain.
mental juga sudah mulai terasa. Artinya memang saat ini kan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun mental, spirit para pemain ya, bahwa menghadapi Vietnam itu biasa-biasa aja. Artinya dengan ketenangan diri, dengan kepercayaan diri, dengan mental bertandingnya kuat, saya pikir Vietnam tidak harus kemudian menjadi momok yang harus ditakuti ya. Walaupun memang harus kita akui Vietnam saat ini posisinya memang paling bagus di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya ya. Bahkan mereka sudah melampaui peringkat ya dari Thailand. Jadi saya pikir walaupun peringkat memang lebih bagus, tapi tidak kemudian Indonesia harus merasa rendah diri, apalagi juga kita sudah berkali-kali bertemu mereka. Kalau kita ingat dari 26 kali pertemuan, 8 kali kita menang, 7 kali Vietnam menang. Artinya kan 50-50, bahkan kita masih unggul 1 kemenangan. Selebihnya kita bermain imbang. Baik, dari Mas Atep sendiri harapan untuk timnas malam ini? Ya tentu harapannya sebenarnya bisa mencetak gol lah, bisa mencetak gol walaupun hasilnya imbang tapi dengan skor 1-1 ataupun 2-2. Ya syukur-syukur bisa menang, tapi saya yakin kalau para pemain bisa bermain tenang, bisa percaya diri dan punya fighting spirit yang baik, saya yakin bisa melewati Vietnam di Maidin. Baik, terakhir untuk Bung Kesit dan juga Mas Atep, kita tebak skor yuk. Kira-kira malam ini Indonesia-Vietnam berapa nih? Kalau dari Bung Kesit sendiri berapa? Kalau saya sih harapannya menang ya. Indonesia bisa menang supaya pastinya melangkah ke final itu lebih yakin gitu. Tapi karena kita memang hasil imbang saja sudah cukup asal ada gol. Yang paling penting memang bagaimana kita mampu menciptakan gol pada pertandingan kedua ini. Ya. Berarti Bung Kesit nggak mau ngasih kisi-kisi kira-kira berapa? Ya kalau menurut saya sih 50-50 ya, 50-50. Tapi ada gol, jadi kita lolos. Kalau Mas Atep sendiri, kalau saya 2-1 deh. Amin. Ya kalau pilihannya harus menebak skor 1-1 deh. 1-1, wah. Berarti Atep sama saya itu 50-50 ya. Ya, ya. Tapi berapapun skornya kita tentu berharap Indonesia menang kali ini dan melangkah ke final. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bung Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola, dan juga Kang Atep Rizal selaku mantan pemain timnas Indonesia telah bergabung bersama kami di MNC News.